biasanya itu terkait dengan informasi yang lain, dengan data yang lain. Ya. Oleh karena itu mencoba memahaminya secara sistemik akan sangat membantu meletakkan data tersebut dalam konteks. Silakan Mas, next. Nah, ini sekilas saja dulu. Biasanya data yang Ibu Bapak sekalian dapatkan, peristiwa, event, taruhlah sebut saja apa saja itu di situ. Misalnya UKG, ya, itu kan event, satu catatan ya, data. Kemudian IPM misalnya itu data, ya. Tapi kalau kita berhenti di situ, yang kita tangkap itu biasanya, atau data yang kita tangkap itu biasanya adalah puncak dari gunung es yang namanya fenomena sosial, ya. Suatu fenomena sosial itu biasanya bagian terbesarnya itu tenggelam, ya, tenggelam ada di bawah di permukaan air. Jadi kalau kita membuat policy kebijakan berdasarkan peristiwa kejadian saja, maka kebijakan kita akan sifatnya reaktif, ya, akan reaktif. Kalau bisa kita masuk lebih dalam sedikit, ya, masuk ke dalam sedikit, masuk ke permukaan sedikit. Data itu kita kaitkan, ya, kita lihat polanya, kita lihat trennya, ya, apa yang selama ini terjadi di daerah sana, apakah beda dengan yang lain dan seterusnya. Kalau kita bisa sampai situ, bisa melihat tren, bisa melihat pola, maka kita lebih jauh dari sekedar antisipasi, kita akan bisa lebih jauh dari sekedar reaksi, kita bisa antisipasi, ya. Oh, kalau setiap tanggal sekian itu banjir, atau tanggal hari-hari ini banjir, makanya sebelumnya siap-siap. Kalau kita bisa lebih jauh, dari sekedar melihat pola, jadi kalau kita masuk lebih dalam lagi dari tren tadi, barangkali kita akan melihat struktur sistemik, ya, di balik tren-tren tadi. Kalau kita bisa sampai sini, maka kita tidak hanya sekedar antisipasi, maka kita bisa mendesain, redesign dari persoalan tersebut. Syukur-syukur lebih jauh lagi, ya, syukur-syukur kita bisa masuk, ya, ke dalam pikiran-pikiran, paradigma, mental model yang menyebabkan munculnya struktur-struktur seperti tadi. Kalau itu kita bisa lakukan, maka kita akan bisa merubah paradigma, kita akan melakukan transformasi. Itu catatan pertama yang saya ingin lontarkan ketika kita bicara mengenai data-data yang barangkali Bapak Ibu sekalian sudah disajikan, ya, kepada Ibu Bapak sekalian dalam bentuk neraca pendidikan dan sebagainya. Mari kita lihat beberapa data berdasarkan pengertian seperti ini. Silakan next slide. Ini data yang Ibu Bapak sekalian pasti familiar, ya, pasti sangat biasa melihat data ini. Capaian, ya, IPM kita, indikator pembangunan manusia kita, ya. Ini tahun 2014. Kalau kita lihat capaian IPM-nya adalah 0,684 atau seringkali disebut juga 68,04 sekian gitu, ya. Capaian indeks pendidikannya 0,603, ya. Rata-rata lama sekolah 7,6 tahun, harapan lama sekolah 13 tahun. Itu data yang saya sering betul dengar kalau saya bicara dengan banyak petugas dinas pendidikan. Semua tahu, ya, semua tahu. Tapi sebetulnya apa makna di balik angka-angka ini? Ini bukan sekedar statistik. Di balik angka ini ada manusia, ya. Di balik angka-angka ini ada manusia. Mari kita lihat lebih jauh. Kita mencoba masuk ke dalam dari batas air tadi itu, masuk ke dalam sedikit. Silakan, Mas. Next. Kalau kita lihat saja IPM kita selama dari tahun 1980 sampai tahun 2013, kita akan lihat gambar yang seperti ini. Silakan diperhatikan bahwa dari tahun 1980, ya, sampai sekitar 2005 gitu, ya, naik kita, ya. Ada plateau sedikit tahun 90 tapi terus naik lagi, ya. Tapi Ibu Bapak sekalian silakan melihat di situ dari tahun 2005 sampai 2013 sampai 2014 sebetulnya plateau, ya. Naiknya tuh rata, sedikit lah, ya, tidak terlalu signifikan, tidak sesignifikan tahun-tahun sebelumnya, ya. Ini mestinya
mestinya sudah langsung, oh kenapa nih, ya? Ada alarm yang berbunyi di sini. Kenapa? Dari 2005 sampai sekarang relatif sedikit sekali peningkatannya, plato lah, kira-kira seperti itu. Saya kira yang biasa melihat HDI dan membandingkannya dengan negara lain, misalnya langsung bilang loh negara-negara yang lain juga plato kok. Nanti kalau sudah sampai tingkat tertentu plato, betul. Memang betul, kita akan mengharapkan plato itu terjadi, tapi mestinya tidak plato di 5 atau di 6. Platonya kalau sudah di sini, ya. Platonya kalau sudah di atas. Coba next slide. Kita coba bandingkan. Ini gambarnya, ya, gambar IPM-nya Indonesia, Malaysia dan Norwegia. Norwegia kenapa saya taruh di situ? Karena Norwegia itu yang paling tinggi, ya. Malaysia kenapa kita taruh? Karena dia tetangga kita. Ya, biasanya nih orang kan selalu tanya Malaysia gimana. Indonesia ini kalau main bola kalah sama siapapun boleh, tapi jangan sama Malaysia, ya. Kayak gitu. Kalah sama siapa aja boleh, tapi jangan sama Malaysia. Sama nih. Sebetulnya ibu bapak sekalian di provinsi kan juga begitu. Kalau saya ngomong sama teman-teman di Kalimantan Tengah, pertanyaan pertamanya Kalsel berapa? Kan gitu, ya. Tetangga sebelahnya yang ditanya. Jadi ada semangat itu, semangat yang baik lah. Berkompetisi dengan baik. Nah kalau kita lihat Indonesia yang merah ini Bu, Bapak sekalian, Indonesia yang merah, ini Malaysia yang biru, ini kan plato juga Malaysia ya, tapi platonya jauh lebih tinggi. Platonya jauh lebih tinggi. Kalau kita lihat Norwegia, plato dia, tapi plato memang sudah nggak bisa naik lagi itu. Ya, platonya di 9 gitu. Kita mau plato, tapi platonya di sana. Apa ya? Ya. Penyemangat. Mudah-mudahan bisa begitu. Platonya bisa di atas sini gitu. Itu yang kita harapkan. Ya. Kita lanjutkan next. Di balik angka IPM tadi sebetulnya ada cerita yang menarik Ibu Bapak sekalian mengenai perjalanan pendidikan anak Indonesia. Ya. Perjalanan pendidikan anak Indonesia. Di balik angka IPM itu ada cerita yang menarik. Nggak tahu nih ceritanya ini menarik atau sedih atau apa, mari kita simpulkan, kita perhatikan, kita simpulkan sendiri. Ini kalau saya perhatikan kohort tahun 94, anak-anak yang masuk SD kelas 1 tahun 94, ya, itu yang masih bersekolah pada tahun ini, pada tahun 94 ada 92 anak yang kira-kira usia sekolah itu yang sekolah, 92 sekian persen, ya, 92, sekian persen. Pada tahun 2001 yang masih sekolah itu tinggal 49,8%. Ya. Separuhnya kemana? Anak-anak Indonesia masih berhenti di SMP paling besar. Pak Arif. Kalau kita teruskan, kita lihat perjalanan karir pendidikan anak-anak Indonesia ini. Anak yang sama tadi yang masuk SD tahun 94 itu pada tahun 2004 yang kuliah berapa orang? Hanya 8,87%, Ibu Bapak sekalian. Ya. Hanya tinggal segitu. Teruskan sedikit, next. Sebelumnya. Ya, memang kelihatannya sama, tapi tahunnya beda. Ini saya ingin menekankan saja, ceritanya sama Pak untuk setiap kohort, untuk setiap angkatan. Tahun 2000 tadi 94, tahun 2000 yang masuk SD, ya, tahun 2000 sekitar sekian, yang masih sekolah pada tahun 2007 sekian, ya, 50% saja masih 55, dan yang kuliah pada tahun 2011 13, sekian persen. Next slide. Ini ceritanya, mudah-mudahan kelihatan di belakang, karena saya rasanya tidak perlu untuk menggambar setiap kohort. Ceritanya Ibu Bapak sekalian perhatikan dari tahun 94 sampai 2012, setiap angkatan itu ceritanya sama, ya, ceritanya sama. SMA tinggal 50%, perguruan tinggi tinggal sekitar 10%. Itu karir pendidikan anak-anak Indonesia, ya, karir pendidikan anak-anak Indonesia. Terus next, teruskan sedikit, nanti baru kita berdiskusi mengenai apa maknanya, ya. Tahun 2014 ini saya ambilkan karena kita di dekat
sini saya ambilkan DKI Jakarta dan Banten ya. DKI Jakarta itu IPM-nya 78,39, Banten itu 69,89, tetangga, dekat sekali, tapi 10 poin bedanya ya, satu grade gitu ya. Dan ini perbedaan yang sebesar ini adalah perbedaan kualitas itu ya, perbedaan kualitas itu, perbedaan yang sangat signifikan. Teruskan sedikit next. Nah, kalau kita masuk ke Banten, jadi Jakarta Banten beda ya. Kalau kita masuk ke Banten, nah ini ada cerita yang juga menarik. Di Provinsi Banten, kalau kita lihat kota Tangerang Selatan, ya, kalau kita lihat kota Tangerang Selatan, ibu bapak sekalian, itu IPM-nya segini. Ini indeks pendidikannya sebenarnya 79,17, ya. Di Kabupaten Lebak itu 61,64. Perbedaan yang jauh lebih drastis lagi. Perbedaan yang jauh lebih drastis lagi. Ya. Next. Nah, ini trennya tetap Pak, dari tahun 2011 sampai 2014 sama, perbedaannya segitu besar, ya. Tetap sama. Next slide. Next slide. Terus coba, terus sedikit. Mundur mas. Next, mundur. Satu lagi mundur bisa. Slide-nya nggak tahu kemana. Tapi saya mau sampaikan begini. Sebetulnya saya buat slide, ibu bapak sekalian. Tren dari IPM di Tangerang Selatan, di Lebak, dan di Norwegia, di Jepang, ya, di Jepang. Ibu bapak sekalian akan sangat terkejut barangkali. Ternyata tren IPM-nya anak Tangerang Selatan itu lebih dekat, ya, lebih dekat dengan anak Jepang daripada dengan anak Lebak. Ya, tren IPM, capaian IPM anak Tangerang Selatan itu lebih mirip, lebih dekat dengan anak Jepang daripada anak Lebak yang jaraknya hanya sedikit itu. Apa mahasiswa ini? Ada kesenjangan yang luar biasa antara Tangerang Selatan dengan Lebak. Nah, teruskan sedikit. Oh ini dia, ini gambarnya ya. Ini gambarnya. Tidak terlalu kelihatan di sini, tapi sebetulnya lihat nih, ya, trennya. Ini kan jaraknya lebih dekat dibanding dengan Lebak. Anak Tangerang Selatan dengan anak Jepang itu lebih kecil jaraknya dibanding dengan anak Lebak. Oke, terus pertanyaannya sekarang. Ini kita mulai masuk, kalau kita gali, langsung tentunya kita bertanya, sebabnya apa sebetulnya? Apa sebabnya? Sebetulnya IPM itu kan indikatornya itu kan sebetulnya sangat sederhana Pak ya. Years of schooling dan expected years of schooling. Ambil satu dulu aja, years of schoolingnya aja. Jadi kalau anak itu stay in school, ada di sekolah, IPM ibu kalau sekarang kan naik, itu aja. Tapi pertanyaan kenapa anak-anak itu drop? Dropnya di mana? Ketika mereka SMP kelas 2-an itu paling banyak. Nah sebelumnya, ya. Di SMP mereka drop. Pertanyaannya kenapa? Menurut data BPS, ini data Susenas terakhir, ya, yang terakhir sebenarnya sudah keluar tapi saya belum hitung. Ini sebabnya paling besar 56% itu kendala finansial. Sebabnya itu. Dan ini adalah gabungan ini. Pokoknya yang semua yang drop itu ditanya lah kira-kira sebabnya apa. Ini seperti ini. Tapi saya yakin kalau BPS tanya khususnya untuk anak-anak di break ya datanya dipilah gitu, untuk anak-anak yang tidak lulus SMP itu sebabnya apa? Saya yakin kok ini akan melejit jauh lebih tinggi lagi, ya. Lebih dari 56% akan mengatakan bahwa kendalanya adalah finansial, ya. Kendalanya adalah finansial. Jadi ini kesimpulan sementara dulu. Jadi anak-anak Indonesia sekali lagi drop out karena tidak punya uang untuk sekolah. Kan sekolah sudah free, ya betul, sampai gerbang free, masuk beda ya. Sampai sekolah juga belum dihitung juga aneh, ya. Sampai sekolah belum dihitung. Ada hidden cost, ya, ada hidden cost yang belum pernah dihitung di Indonesia ini. Untuk mengantarkan anak dari rumah sampai sekolah nggak pernah dihitung. Kalau di Jogja, nah ini ada data, tapi saya tidak masukkan di sini.
di Jogja 4 kabupatennya itu hidden cost artinya yang biaya yang ditanggung oleh orang tua ya, masyarakat untuk menyekolahkan anak itu SD, SMP, SMA sekitar 50% ya, 50% hidden cost itu masih ditanggung oleh masyarakat. Benar sekolahnya sudah gratis dan sebagainya, tapi ada uang transport, uang ini itu yang masih dibayar oleh masyarakat, itu belum terhitung ya. Kalau di Jogja jaraknya lumayan dekat, bisa ditempuh jalan darat dan sebagainya, hidden cost itu akan menjadi jauh lebih tinggi kalau Anda di daerah kepulauan atau di daerah yang agak remote. Ojeknya 20.000 sekali jalan, PP sudah 40.000, itu bukan ceritanya Ransa ya. Saya pernah di Bangka Belitung, seorang mengatakan, Pak, untuk menyekolahkan anak ini ya, menyekolahkan seorang anak ini, saya harus membeli ojek ya, bayar uang ojek itu sekali 20.000 Pak, jauh ya. Ini hal yang harus kita pikirkan bersama-sama. Karena apa? Ya, tanah yang tidak bisa bayar 20.000 ya drop lah gitu. Seperti itu. Oke, next. Sebabnya apa? Nah, sebabnya apa? Sebabnya jelas tadi ya, finansial, kendala finansial. Nah, sekarang kita coba lihat struktur budgetnya. Mampu tidak sudah, ini saya tidak tahu bisa kelihatan tidak di belakang sana, tapi saya sederhanakan. Ini sebetulnya ini yang dihitung oleh Kemendikbud hari ini yang ada di neraca pendidikan ibu bapak sekalian. Saya kira, ya, saya tidak tahu selengkap apa, tapi ini bagian dari neraca pendidikan ibu bapak sekalian. Saya kira terima. Ini sudah dihitung. Kira-kira sumbangan provinsi yang dari uangnya provinsi sendiri itu berapa? Kira-kira seperti itu, ya. Mungkin tidak kelihatan. Saya kasih aja yang lebih besar. Ini saya perlu masukkan karena supaya kelihatan. Nanti kalau ibu bapak sekalian terima, slide-nya bisa dekat angka-angkanya. Saya yakin nggak kelihatan kalau dari belakang. Next slide saja. Nah, dana tadi itu, dana alokasi provinsi yang dari uangnya provinsi tadi itu, kalau kita terjemahkan ibu bapak sekalian ke dalam berapa sih kira-kira yang diterima oleh anak? Kalau kita bagi deh ke anak-anak usia sekolah wajar 9 tahun saja gitu, berapa? Ini ada cerita yang mengerikan. Ini ceritanya. Kalau kita lakukan seperti itu, jadi sebagai proxy kita bagi aja lah dana yang dialokasikan provinsi, kita bagi dengan jumlah anak yang harus dilayani. Dan kita belum tanya apakah dana itu benar-benar untuk melayani anak itu ya, belum, dana alokasinya saja. Range-nya, nah ini kalau bicara mengenai kebijakan, langsung kita harus bicara begini. Range-nya itu tidak masuk akal, ya. Saya mencoba-coba memahami ini apa ya justifikasinya. Nggak pernah ketemu ibu bapak sekalian dengan range yang seperti ini. Ada provinsi yang alokasinya kalau dibagi anak-anak yang harus mereka layani itu 36.700 perak per anak per tahun. 36.000 per anak per tahun. Ada yang sampai Aceh 987 per anak per tahun. Kalau DKI ini memang agak anomali, ada 6 juta sekian. Tapi kabupatennya masuk ya, jadi DKI ini agak khusus karena dia menguasai langsung juga terhadap kabupaten. Jadi kita menghitung kabupaten, sebetulnya ini nggak bisa dibandingkan. Tapi taruhlah dari sini, dari 36.000 per anak per tahun sampai 987. Dan kita belum tanya sebetulnya 900 ini cukup atau enggak. Kita belum tanya apakah 900 ini cukup. Ini baru lihat aja range-nya. Ini aneh. Apa justifikasinya? Ini kalau saya jalankan DKI ini gambarnya ini akan begini di sini. Akan begitu saya kira. Ya. Tapi intinya ada distribusi anggaran yang tidak sulit kita mengerti. Rational justification-nya tidak bisa dipahami. Kita bisa bayangkan kalau sumbangan provinsinya ini segini, ini uang ini bisa buat apa? Kira-kira, ya. Terus dulu, next slide. Barangkali ibu bapak sekalian bertanya, emang ada korelasinya? Apakah ada hubungan? Ya, apakah ada hubungan antara anggaran provinsi khususnya untuk pendidikan? Ya? Ini saya melihat anggaran provinsi yang terkait dengan pendidikan. Ya. Pendidikan bahkan ini
termasuk juga anggaran untuk kesehatan di dalamnya. Bukan anggaran. Kalau kita korelasikan anggaran provinsi itu dengan HDI, kita bisa lihat korelasi yang sangat tinggi, korelasinya 0,52. Jadi sudah pasti provinsi yang mengalokasikan anggaran lebih tinggi itu IHDI-nya lebih tinggi. Memang ini korelasi ya, belum menggunakan hubungan sebab akibat, tapi korelasi ada, korelasinya ada. Dan ini sudah dihitung berkali-kali setiap tahun. Ceritanya kurang lebih sama dulu sekalian. Terus next, kalau kita lihat pola spasial ini pendidikan, gambarnya seperti ini. Yang merah ini yang masih kurang dan sebagainya, yang hijau ini sifat Jawa sudah. Yang lain masih banyak yang merah. Ya. Oke, saya mau pause dulu sebentar di sini. Kalau kita lihat anggaran pendidikan yang seperti itu, ini bahwa sekalian barangkali langsung bertanya, belum kan ada kewajiban 20% itu, ya? Ada kewajiban 20%. Kok bisa barangkali seperti itu? Ibu bapak sekalian, ini ada persoalan kebijakan yang menurut saya sangat serius, yang perlu diselesaikan, ya? Yang perlu diselesaikan. Kalau kita mau serius mengusahakan persoalan khususnya yang terkait dengan dropout dan sebagainya tadi, 20% itu aturan, ya, aturan Kemendagri membolehkan 20% dananya provinsi itu termasuk juga dana-dana BOS dan hibah lain dari pusat. Ya. 20% itu termasukkan dana BOS, itu ada dulu misalnya. Lantas apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Kalau dana BOS itu dihitung sebagai dana provinsi, belum apa-apa udah 15% itu mereka, ya, belum apa-apa sudah 15%, 16%, seterusnya. Jadi provinsi menunggu ada berapa BOS-nya, tambahin aja dikit 20%. Selama ini begini, maka provinsi tidak akan punya sumbangan, ya, tidak akan punya sumbangan untuk mencapai persoalan pendidikan ini. Ironis kan sebetulnya kalau dana BOS itu atau dana yang banyak, ya banyaknya itu dihitung kan dihitung 3 kali itu salah-salahnya. Di nasionalnya dihitung 1 rupiah, provinsi dihitung lagi 1 rupiah lagi, kabupaten dihitung lagi gitu. 1 perak jadi 3 perak. Ini suapan modal banget ya. Pak Anies, mohon maaf. Jadi selama kita lakukan, kita menghitungnya seperti ini, accountingnya seperti ini, ya, ceritanya akan sama. Ada provinsi, ya, ada provinsi yang mengalokasikan, ibu bapak sekalian akan surplus. Jadi kalau rata-rata alokasi provinsinya, ya, betul-betul dari provinsi itu berapa? Tidak ada yang kurang, kira-kira sekitar 4-5-6% itu, Pak. 4-5-6% saja. Bahkan yang 1 koma juga ada, Pak. Jadi provinsi nanti, nah ini kan ibu bapak sekalian akan melihat angka-angka itu lagi besok ini. Saya kira Bu Dirja barangkali sudah punya data semua ya. Alokasi provinsi kira-kira berapa? Provinsi yang mengalokasikan kurang dari 2% dari APBD-nya adalah, ya, tapi kan sudah ditambah BOS, ya. Kalau ditambah BOS memang lebih dari 20%. Ya. Saya kira selama ini tidak dikoreksi, ya, ceritanya akan sama. Karena kita tahu persis juga kabupaten itu sudah, kalau bahasa Jawa sudah megah untuk melaksanakan pendidikan, ya, sudah agak megah-megah, ya, sudah sampai sini gitu. Kan saya tahu budgetnya pendidikan, budget kabupaten misalnya pendidikan kabupaten barangkali berapa? 90%-an barangkali yang digunakan untuk membayar gaji guru dan bayar lainnya, ya, sekitar itu tinggi sekali. Jadi ruang untuk melakukan yang lain-lain itu hampir tidak ada lagi. Ruang untuk melakukan yang lainnya tidak ada lagi, harus dibantu oleh provinsi saya kira. Dan saya kira ada, uangnya ada, ya, uangnya ada. Anggaran ini, ibu bapak sekalian, anggaran ini di negara yang paling kaya pun, saya sedikit dulu, saya agak lama tinggal di Amerika, bapak sekalian, agak lama, dan juga ngurusin pendidikan, ya, pernah dari pendidikan, misalnya bantu.
menjadi persoalan penting di sini. Anda mau memprioritaskan pendidikan atau tidak? Ya. Ini saya sudah coba Pak, Ibu Bapak Sekretariat, saya sudah tunjukkan ke Bapak Gubernur itu ya. Angka Anda segini, protes biasanya. Loh, saya ini anekdotal saja, cerita anekdotal, kecil dengan tunjukkan angkanya. Dalam indeks yang namanya indeks tata kelola yang kami bangun, ini salah satu indikator, ya, ini salah satu indikator. Nah, kalau ininya jelek rendah, maka dianggap tidak fair, ya, tidak fair. Maka tidak fair pada perolehannya. Nah, karena ini rendah salah satu provinsi tadi, maka dia menuntut, kok kami dianggap tidak fair? Kenapa ini? Tunjukkan angkanya, Pak, indeks pendidikan Anda rendah ini, kok rendah? Anggaran Bapak, ya, dalam hal pendidikan ini termasuk yang rendah, Pak. Berapa? Tunjukkan angkanya. Memang cuma 90-an ribu gitu kira-kira. 90 ribu Pak per tahun kalau dibagi anak yang usia sekolah di sini. Pak Gubernur waktu itu dibandingi oleh kepala Bapeda, ya, kepala Bapeda. Langsung menengok ya ke kepala Bapeda. Itu benar angka kita. Itu benar angka kita. Pak Kepala Bapeda karena memang berdasarkan hitungan APBD mereka yang nggak bisa bilang lain, juga bilang iya Pak itu angka kita. Dan apa yang terjadi? Yang surprise bahwa ya Pak Gubernur itu surprise dengan angkanya. Pak Gubernur itu nggak tahu angkanya itu seperti itu sebenarnya. Nggak tahu. Benar itu angka kita. Benar Pak. Tahun depan harus berubah. Nah ini menariknya itu sini. Kalau kita bicara dengan angka, ya, konkret seperti ini, Pak Gubernur yang ternyata kan angka besarnya ini kan kelihatannya besar nih, miliar, gitu kan ya angkanya. Jadi kalau kita pakai dalam proporsi jumlah anak saya yang harus dilayani, kan kelihatan seperti ini. Dan jangan saya belajar untuk tidak terkejut kalau ternyata Pak Gubernur dalam mereka ini tidak tahu angkanya itu seperti ini, ya. Oke, terus sedikit sudah di tahu nih ya. Terus next saja. Saya belum bicara mengenai anak termiskin di Indonesia itu Bapak sekalian. Itu baru angka besar tadi. Ini kalau kita lihat cerita miskin, 10% anak-anak Indonesia yang miskin. Ini angka Susenas juga, ya, angka Susenas terakhir. Sebelum yang 2014 yang keluar 2015 terakhir akhir tahun 2015 ini sebelum sekitar 21% dari anak-anak 10% termiskin itu masih mengalami yang namanya moderate calorie deficiency. Terus fasilitas PAUD juga masih kurang, sekitar 89% dari anak-anak termiskin tadi masih belum terlayani, ya. Terus rendahnya partisipasi sekolah di kelompok itu juga. Nah, ini ada cerita yang menarik, Bapak sekalian. Saya sangat terkejut dengan Pak Haris ngobrol kemarin. Yang menyampaikan, saya punya uang banyak untuk membiayai pendidikan anak-anak miskin di perguruan tinggi. Ya. Saya punya uang dan saya ada sebetulnya memberi beasiswa anak-anak miskin di perguruan tinggi. Tapi saya tidak punya anak miskin di perguruan tinggi. Di Indonesia ini Ibu Bapak sekalian tidak ada anak miskin di perguruan tinggi. Bisa statistik. Tentunya Ibu Bapak akan nemu 1, 2 akan nemu. Tapi jumlahnya, ya, jumlahnya itu sedikit sekali, ya, sedikit sekali. Jadi kita punya dana untuk anak-anak miskin, tapi anak miskin tidak ada. Kenapa tidak ada anak miskin di perguruan tinggi? Uang SMP aja nggak lulus kok. Ya, anak miskin Indonesia itu tidak lulus SMP. Ya. Kalau nggak lulus SMP ya nggak kuliah, ya kan? Yang lulus SMA itu drop out di SMA. Yang tidak drop out SMA pasti kalah berkompetisi dengan anak ibu bapak sekalian, anak saya. Karena mereka dikir dalam tahun, ya, nggak akan menang dalam berkompetisi. Mau sekolah di sekolah kuliah swasta di perguruan tinggi swasta, ya, itu kalau yang sekolah yang lolos sampai SMA. Itu cerita, itu karir pendidikan anak-anak kita, ya.
segala hormat, saya sangat menghormati Pak Yohanes Surya dan sebagainya yang bekerja luar biasa untuk menaruh anak-anak kita dalam map ya di dunia internasional menjadi juara fisika dan sebagainya. Tapi cerita mengenai anak Indonesia secara umum seperti ini ibu bapak sekalian. Dari yang namanya PISA, saya kira ibu bapak sekalian sudah familiar juga. PISA, Program for International Student Assessment, angka kita seperti ini ya. Untuk angka matematika kita nomor 64 dari 65 negara. Sains 64 dari 65 negara ya. Dan bahasa 60 dari 65 negara. Agak sedih kita ya. Bukan berarti anak Indonesia nggak pandai, anak Indonesia pandai-pandai ya. Tuhan maha adil. Tuhan maha adil. Anak pintar yang lahir di Indonesia banyak, anak pintar yang lahir di keluarga miskin juga banyak ya kan? Proporsional kira-kira. Terus saya efek ini sekilas saja karena tidak ada waktu untuk ngobrol sedikit karena dampaknya itu terus Pak sampai ke perguruan tinggi ya. Keren jumlah hasil riset kita juga paling bawah ya. Terus saja next perbandingan jumlah hasil riset kita juga paling bawah bahkan kalah sama Nigeria. Kalau di ASEAN kita juga paling. Terus nah saya kadang-kadang merenung mengenai terhadap realitas ini. Kita ini nomor 4 dalam jumlah penduduk di dunia. Nomor 4 dalam jumlah penduduk di dunia. Tapi kita nomor 110 dalam indeks pembangunan manusia. Dan kita nomor 108 dalam indeks pembangunan pendidikan. Ini yang nomor 2 yang angka yang biru dan hijau itu kan bicara mengenai manusia tadi. Kita punya banyak manusia, ya. Kita punya banyak manusia, tapi kualitasnya belum kita perhatikan. Kualitasnya belum kita perhatikan dengan baik. Jadi saya yakin ibu bapak sekalian sudah sering dengar mengenai demographic dividend dan sebagainya, ya. Demographic dividend realitasnya hari ini seperti ini dan kalau diteruskan pasti yang dividen itu akan menjadi disaster saya kira. Next. Saya yakin bahwa kalian tahu ceritanya, posternya, ya, pasar pelangi. Coba lihat ya, pernah lihat film ini? Ya. Ada salah satu karakter dalam film ini. Ini dikatakan cerita berdasarkan cerita betul, terus kalau nggak salah yang ini. Siapa yang pernah lihat? Ada yang tahu? Lintang dalam cerita itu adalah anak yang sangat pandai, ya, sangat pandai, fisika, pintar dan sebagainya. Lintang kalau bersekolah terus saya bayangkan mau jadi apa saja dia bisa, jadi insinyur dan dia suka fisika, ya, dia suka fisika, suka kimia. Dia mau jadi nuclear physicist juga bisa, kalau mau, ya, dan sebagainya. Mau jadi saintis juga bisa. Tapi Lintang tidak menjadi saintis, tidak menjadi ahli nuklir fisika nuklir. Lintang menjadi apa itu? Ada yang tahu kan? Pengusaha kopra. Sekarang pengusaha sukses dong. Sebelumnya kalau dalam film jadi apa? Supir truk. Jadi supir truk. Lintang yang mau menekankan di sini, Lintang itu bukan isolated incident. Lintang bukan pengecualian di Indonesia. Ada banyak sekali anak-anak seperti Lintang yang pandai dan sebagainya. Tapi kalau tidak kesempatan, dia harus di situ. Truk atau yang lain. Ya. Saya kira saatnya, ya, saya yakin kita punya potensi untuk membenahi. Saya yakin itu.
juga lihat struktur budgetnya dan sebagainya, wastage-nya juga banyak dan sebagainya. Kita punya potensi untuk itu, tapi kita harus betul-betul serius dalam membangun policy, dalam membangun kebijakan, memformulasikan kebijakan-kebijakan tadi, khususnya dalam hal budgeting, budgeting. Kalau tidak, saya kira apalagi ini sekarang kita sedang bicara mengenai MEA dan sebagainya, masalah kategori dan sebagainya. Saya khawatir ini mengingatkan saya pada Bung kita akan punya manusia yang banyak, ya, tapi yang bekerja dengan keringat, tidak dengan inspiration. Ya. Ekonomi kita adalah ekonomi of transpiration, bukan inspiration. Kita akan menjadi kuli di antara bangsa-bangsa. Ya. Kalau tidak ada SM lagi jadi bangsa kuli. Karena sudah banyak. Kantor saya pernah digeruduk, dan didatangi oleh seorang bupati dengan banyak SKPD-nya yang keluarkan angka-angka yang protes keras pada kabupaten itu mengirim TKI yang paling besar, ya, Lalu. Jadi trennya sudah ada. Ekspor kita yang sangat besar adalah ekspor tenaga kerja, dan unfortunately bukan tenaga kerja yang skill. Kenapa? Karena anak-anak kita banyak yang tidak lulus bahkan di SMP saja. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, ya, yang bisa saya sampaikan. Cerita dari balik angka-angka yang saya kira ibu bapak sekalian akan terima atau sudah lihat barangkali di balik neraca pendidikan yang dibangun oleh Kemendikbud hari ini. Ya, silakan dilihat masing-masing kabupatennya, masing-masing provinsinya, sumbangannya itu seperti apa, ya, terhadap pemecahan persoalan yang kita hadapi bersama. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan ibu bapak sekalian.